Toppers, kembali lagi di channel kita ya. Jika berbicara mengenai dunia premanisme khususnya di wilayah Jakarta, maka bisa jadi ingatan kita akan langsung terpaku pada nama John Refra alias John Kay. Bagaimana tidak, pria asal Maluku ini merupakan salah satu sosok yang mungkin dapat dikatakan sebagai selebnya dari dunia premanisme. Siapapun yang bersinggungan dengan dunia hitam ibu kota, hampir pasti mendengar namanya. Terdapat berbilang alasan mengapa seorang John Kay begitu dikenal. Salah satunya adalah karena ia dan kelompoknya sempat menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Direktur Sanex Steel Mandiri Tan Hari Tantono alias Ayun. Tak hanya itu, bersama kelompoknya juga, John Kay memiliki bisnis jasa pengamanan yang merambah wilayah ibu kota dari Priok hingga Tanah Abang. Lebih jauh tentang sosok John Kay, berikut kami telah merangkum 6 fakta mengenai John Kay yang mungkin belum kamu ketahui. Yang pertama, gemar berkelahi sejak masih belia. Sejak kecil, John mengaku dirinya gemar berkelahi Toppers. Nah, karena hobinya yang satu ini, ia dikeluarkan dari Semean Negeri Tual, di mana saat itu usianya baru 17 tahun. Kemudian ia melakukan tindakan nekat setelah dikeluarkan dari sekolah tersebut. Ia malah memilih kabur ke Surabaya dan akhirnya mulai menginjakkan kakinya di Jakarta. Untuk bertahan hidup saat itu, ia sampai harus menjual celana miliknya demi mendapatkan uang untuk makan, sementara saat itu ia harus tidur di jalanan. Masih belasan tahun, namun telah merasakan kerasnya hidup, membuat John Kay muda bukan menjadi remaja kebanyakan. Yang kedua, merantau ke Jakarta pada tahun 1990. Pertama kali John Kay menginjakkan kaki di Jakarta pada tahun 1990 Toppers. 10 tahun kemudian, sebuah organisasi ia dirikan dengan nama Angkatan Muda Kay atau yang biasa disingkat dengan AMKay. Organisasi ini didirikan pasca terjadinya kerusuhan di Tual, Pulau Kay pada tahun 2000 yang lalu. Dari organisasi itulah sebuah kerajaan bisnis dibangun oleh pria satu ini. Ia mulai merintis karirnya sebagai penagih hutang, tapi bukan sembarang penagih hutang Toppers. Ia dikenal memiliki banyak pendukung. Jaringannya juga sangat luas, bahkan mencapai tokoh, pejabat, dan bos-bos besar dunia malam. Jelas, bisnisnya ini bukan bisnis yang main-main ya Toppers. Kelompok John Kay dan karirnya sebagai penagih hutang makin bersinar ketika Basri Sangaji tewas. Lalu, siapa sebenarnya Basri Sangaji? Dia ini merupakan tokoh pemuda asal Maluku Utara yang juga memiliki bisnis sebagai penagih hutang Toppers. Dalam bisnis dunia hitam tersebut, memang sudah disinyalir bahwa sebelumnya kelompok Basri Sangaji dan John Kay kerap bertikai terkait perebutan pengaruh di ibu kota. Yang ketiga, John Kay kerap dikaitkan dengan pembunuhan Basri Sangaji. Sebelum Basri tewas, terdapat peristiwa mengerikan yang terjadi. Pada suatu ketika, saat kelompok Basri Sangaji sedang bertugas sebagai petugas keamanan pada lokasi diskotek Stadium Jakarta Barat, terjadi sebuah bentrokan hebat yang melibatkan kelompok John Kay dan Basri Sangaji. Akibat konflik tersebut, 2 anak buah Basri Sangaji tewas dan terdapat belasan orang lain yang terluka. Kejadian tersebut kemudian dibawa ke meja hijau dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Proses persidangan sayangnya tidak berjalan mulus Toppers. Seseorang tengah meregang nyawa dalam bentrokan yang terjadi selama persidangan berlangsung. Waterus Refra Kay alias Semi Kay yang tak lain adalah kakak dari John Kay tewas dalam bentrokan tersebut. Kejadian tersebut yang kemudian disinyalir sebagai pemicu terjadinya pembunuhan terhadap Basri Sangaji. Namun dalam sebuah wawancara, John Kay mengungkapkan bahwa pelaku pembunuhan Basri bukan dirinya, melainkan anggota Angkatan Muda Kay. Yang keempat, kelompok John Kay termasuk 3 terkuat di ibu kota. Berkecimpung di dunia hitam dan menjalankan bisnis dalam jasa penagihan hutang, kelompok John Kay termasuk 3 terbesar dan terkuat di ibu kota bersama dengan kelompok Sangaji dan Hercules. Dikatakan besar karena kelompoknya menangani urusan penagihan hutang dengan nominal lebih dari 500 juta rupiah. Untuk urusan hutang piutang di bawah jumlah tersebut biasanya akan ditangani oleh kelompok-kelompok yang lebih kecil. Yang kelima,
ditangkap polisi karena dugaan pembunuhan terhadap Tan Haritantono. Pada tanggal 17 Februari 2012 lalu, John K. ditangkap. Ia ditangkap oleh gabungan Subdit Umum dan Subdit Resmob Polda Metro Jaya Hotel Siwan Pulau Mas, Jakarta Timur atas dugaan pembunuhan terhadap Tan Haritantono selaku Direktur Sanex Steel Mandiri, dan sosoknya pun kemudian menjadi sorotan publik. John K. memang kerap terlibat dalam berbagai kasus kriminalitas toppers. Dirinya pernah divonis bersalah dalam kasus penganiayaan terhadap dua warga tua, yaitu Charles Refra dan Remy Refra. Penganiayaan tersebut membuat dua korban John K. kehilangan beberapa jarinya toppers. Tak hanya itu saja, pada bulan September 2010 terjadi bentrokan berdarah di Jalan Ampera, tepatnya di depan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bentrokan tersebut melibatkan kelompok asal Flores yang mengakibatkan tewasnya 4 orang serta puluhan orang lainnya mengalami luka. Yang keenam, kematian sang adik membuat John K. terpukul. Bisa jadi sudah menjadi resiko ya dalam bisnis yang berurusan dengan dunia hitam, keselamatan dan nyawa keluarga kerap dipertaruhkan. Tanggal 13 Mei 2013 lalu menjadi hari yang tak terlupakan serta paling pahit dalam kehidupan seorang John K. Pada hari tersebut, sang adik yang berprofesi sebagai pengacara bernama Tito Refrai K. tewas ditembak. Pelaku penembakan tersebut masih misterius toppers, belum terungkap siapa sebenarnya dalang dalam pembunuhan tersebut. Kejadian nahas itu pun membuat John K. sangat terpukul. Nah toppers, demikian rangkuman 6 fakta mengenai John K. yang mungkin belum kamu ketahui. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan like dan komentarmu di bawah video ini untuk menjadi bahan diskusi bersama. Dan jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapat informasi terkait update video terbaru dari kami.